Sekolah kreatif hijau berprestasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama kita memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kalau kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumul kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Mudah-mudahan nanti ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi diri kita, bagi anak-anak, dan juga bagi seluruh warga sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering menerapkan hal ini, namun ini dengan bahasa yang berbeda. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, sebelumnya saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan perasaan Bapak Ibu terlebih dahulu. Sekarang dalam sebuah kertas, silakan ditulis lalu ditempel di depan. Minta tolong Miss Iva di bagian. Ya. Ditulis boleh, digambarkan boleh. Kemudian nanti ditempel di sebelah sini. Ya, langsung ditulis saja perasaannya sekarang apa yang dirasakan Bapak Ibu. Terserah bebas. Ngantuk, capek, bahagia, senang, malas atau sebagainya, silakan. Ditulis sesuai dengan perasaannya masing-masing. Silakan ditempel di sebelah sini. Yes. Ya. Lelah dan ngantuk capek. Putus saja. Wih, Pak Eko semangat. Loyo ngantuk. Ya. Ya. Kalau berbagi perasaan nih, kalau berbagi perasaan orang lain juga, gak sih orang. Iya, punya ibu deskripsi ya. Iya. Ada yang deskripsi perasaanku maksudnya. Ya, silakan Bapak Ibu ada yang mau jadi relawan saya satu membacakan bacaan biar nggak ngantuk. Ya, ada. Oh ya, Miss L, mohon Miss L dibaca satu persatu dibaca semuanya. Oh, nasi ngantuk kok maju kalau aku baca ya. Masuk cecet weh. Ya, sama. Capek, Terus lelah dan ngantuk. Capek, semangat, loyo, ngantuk. iya. Saya akan bacakan ya. Perasaanku saat alhamdulillah, tapi tetap harus bersyukur karena tetap sehat. Ngantuk, bingung, capek tapi senang, capek. Iya. Terima kasih Miss El. Sekarang kita semua, kalau kita dengan mendengar keluhan teman-teman kadang-kadang kita malah jadi ngantuk. Melihat orang ngantuk menjadi tidak ngantuk karena lucu biasanya ekspresinya. Begitu. Terima kasih, inilah ada beberapa perasaan yang juga kita seharusnya terapkan ke siswa sebelum memulai pembelajaran. Jadi kita harus tahu seperti apa perasaan siswa ketika akan memulai pembelajaran. Namun seperti apa caranya nanti kita pelajari bersama. Lanjutkan dengan pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya siswa, namun kepala sekolah, siswa, guru, orang tua, dan semua warga sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selama ini yang kita tahu kan, kita yang penting ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Biasanya sikap positif itu yang penting anak dapat nilai, biasanya seperti itu ya. Jadi kurang memperhatikan perasaan siswa seperti apa, apakah siswa saat itu senang atau bete dan sebagainya. Kita kadang kurang peduli. Nah, kita lanjutkan. Pembelajaran sosial emosional itu ada 5 hal. Yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita jelaskan satu persatu. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Sama seperti yang saya lakukan tadi, Bapak Ibu, ini adalah proses untuk mengetahui kesadaran diri, untuk memahami emosi, memahami perasaan Bapak Ibu sekarang. Kira-kira kalau ini diterapkan di kelas ketika kita sedang mengajar, sebelum belajar pagi-pagi siswa disuruh menulis perasaannya atau menggambarkan menggunakan emoticon. Kira-kira bervariasi tidak Bapak Ibu? Ya, ada variasi. Ini mungkin karena tidak bervariasi, ngantuk sampai karena ini sudah siang ya. Apalagi kita habis makan jadi ngantuk. Iya, kenyang jadi ngantuk. Tapi kok nggak ada yang tulis perasaannya kenyang gitu? Ya, kita lanjutkan ke yang kedua. Setelah kesadaran diri ada manajemen diri. Manajemen diri setelah kita memahami perasaan kita, lalu bagaimana kita mengelola emosi atau perasaan kita, pikiran dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Jadi dari setelah memahami, terus bagaimana kita memanajemen diri kita, mengontrol, mengelola emosi diri kita. Lanjutkan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Di sini kalau kata-kata sosial biasanya hanya ke diri sendiri atau juga ke rekan dan ke teman atau ke lingkungan juga. Ke semuanya ya, betul. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar budaya dan konteks yang berbeda-beda. Ini biasanya siswa dalam satu kelas dibagi ke beberapa kelompok. Kalau bukan circle-nya, bukan gengnya, biasanya tidak mau. Namun kita terus mencoba untuk menyatukan mereka agar tumbuh kesadaran sosial dari mereka. Apalagi biasanya di setiap kelas kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun kita alangkah lebih baiknya kadang-kadang kita mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda agar tumbuh kesadaran sosialnya. Ada lagi keterampilan berelasi juga hampir sama dengan kesadaran sosial. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat serta suportif. Seperti kita Bapak Ibu, kita sebagai satu keluarga harus memiliki keterampilan untuk berelasi, membangun hubungan positif antara yang satu dengan yang lain. Seperti yang kita lakukan kemarin, kita sudah berkolaborasi, berelasi dengan baik sehingga kita dapat mendapatkan apa kemarin Bapak Ibu? Kejuaraan piala banyak ya. Ada berapa kemarin? 14 piala yang kita dapatkan, luar biasa. Selanjutnya kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat. Kita harus tahu konsekuensinya apa nantinya jika kita mengambil keputusan A. Apa resikonya ketika kita mengambil keputusan B. Jadi di sini kita diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat, konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan untuk kesejahteraan psikologis atau well-being, rasa nyaman, rasa aman, ya, untuk diri sendiri, masyarakat dan juga kelompok. Ya, adapun tujuan dari PSE, jadi pembelajaran sosial emosional yang pertama, memahami, menghayati dan mengelola emosi. Tadi masuk ke dalam kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan
positif itu masuk ke dalam pengelolaan diri atau manajemen diri. Terus yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Selanjutnya ada yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini semuanya kelimanya penting dan harus kita terapkan dalam di komunitas sekolah sini ya. Ya, ini ada salah satu contoh. Nah, kelima tadi, Bapak Ibu, kelima dari pembelajaran sosial dan emosional ini akan terwujud ketika kita melandasinya dengan yang namanya kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu juga disebut dengan mindfulness. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya ketika kita berada di sini, pikiran, raga, perasaan kita ya ada di sini. Itu yang disebut mindfulness. Jadi kesadaran penuh kita berada di sini dalam keadaan sadar gitu. Tidak kita di sini, pikirannya di rumah. Mungkin sekarang ya di sini, pikirannya di rumah, perasaannya juga entah di mana. Dan anak-anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di kelas, anaknya di kelas duduk, tapi pikirannya mungkin main layangan, sudah dan sebagainya, main game, terus perasaannya mungkin apa gitu ya, macam-macam. Nah di sini kita bisa menghadirkan mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. Jadi ini bisa diterapkan di kelas, Bapak Ibu. Nanti kita mencoba bersama. Jadi teknik mindfulness itu yang pertama adalah stop itu kepanjangan dari yang pertama S itu stop. Stop, hentikan semua aktivitas yang sedang dilakukan. Misalnya sedang membaca, menulis, ya semuanya harus berhenti. Yang kedua, take a break. Take a break itu maksudnya apa? Mengambil nafas, ya, mengambil nafas, menghirup nafas, menghirup udara ya, menghirup nafas. Terus observe itu artinya amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Ketika kita mengambil nafas, menghembuskan, kita rasakan dalam-dalam apa yang kita rasakan. Terus yang terakhir adalah proses. Proses di sini adalah sudah selesai proses stop, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Misal anak sudah lelah belajar macam-macam, mau beralih ke presentasi, misal habis diskusi terus presentasi, bisa diselipkan untuk teknik stop ini. Bagaimana sih teknik stop? Kita praktekkan bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ikuti instruksi yang ada di sini, yang saya tayangkan di sini. Ya, semacam itu Pak Iskandar. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membawa tangan pada paha, lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku,
Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke 10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis. Hingga napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Yes, Bapak Ibu sudah praktek tentang teknik stop. Stop tadi apa saja yang pertama? Stop, ya, stop semua kegiatan yang dilakukan. Take a break, mengambil nafas. Terus observe mengobservasi, mengamati diri, mengamati lingkungan, dan yang terakhir adalah proses melanjutkan kegiatan. Coba Mbak Ulfi, saya pengen tanya apa yang Anda rasakan setelah melakukan teknik stop ini? Apa yang Anda rasakan? Ngantuk. Selain ngantuk apa lagi? Lebih tenang. Nah, meskipun matanya mungkin ngantuk karena terpejam, tapi rasanya otaknya lebih fokus gitu ya. Perasaannya lebih tenang. Oke, Bu Titi sekarang, Bu Titi, satu lagi Bu Titi. Apa yang dirasakan Bu Titi? Di saat memejamkan mata, bagian punggung terasa Pegel-pegel guys. tapi setelah Selesai. agak lama Oh, selesai itu tenang. lebih tenang. Oke, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu tadi. Jadi nanti diharapkan ketika teknik stop ini selesai, meskipun ngantuk, kita berharap anak bisa kembali fokus ke kegiatan selanjutnya gitu. Jadi lebih tenang. Sebenarnya biasa kita lakukan, cuma kita biasanya melakukannya dengan kegiatan apa itu? Apa biasanya? Ice breaking, ya, betul sekali. Hampir sama seperti itu lah ya, untuk mengembalikan fokus siswa yang sudah kemana-mana gitu. Yes, besok kita praktekkan bersama-sama di kelas masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi teknik untuk menghadirkan kesadaran penuh siswa atau mindfulness itu tidak harus dengan teknik stop. Yang pertama, bisa dengan mengamati berbagai perasaan yang muncul itu tadi ya. Yang kedua, ungkapan terima kasih tentang 3 hal yang Anda syukuri. Apa saja yang disyukuri. Yang ketiga, fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat dan dapat Anda rasakan. Bisa juga, biasanya ini kita lakukan pada saat zaman dulu. Ada buku diare. Iya, bukan diare. Diary ya. Iya. Iya. Biasanya kita menuliskan apapun pikiran perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Tulis. Bisa juga dengan menggambar, membuat coretan atau mewarnai, dan yang terakhir dengan memainkan alat musik. Mungkin Bu Puput itu kalau sudah lelah, mau ngasah-asah, ya, mau melakukan pekerjaan rumah, caranya menghadirkan kesadaran penuh itu dengan bermain musik, berkaraoke mungkin, ya, itu juga bisa dilakukan. Ya, selanjutnya ada 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yaitu yang pertama, pengajaran eksplisit. Jadi nanti ini PSE ini bisa diterapkan di saat dengan pengajaran eksplisit itu baik kokurikuler maupun ekstrakurikuler, bisa dihadirkan di situ.
Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Jadi PSE ini bisa diintegrasikan atau bisa dihadirkan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Yes. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang terakhir adalah penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidik atau PTK pendidik dan tenaga kependidikan maksudnya di sekolah. Seperti ini misalnya ya. Nah, pada saat rapat misalnya Bu Titi terus tiba-tiba menghadirkan teknik stop bisa, atau menghadirkan yang lain ya Bu tadi ya, pembelajaran sosial dan emosional yang lain. Ya, di sini ada pengajaran eksplisit tadi saya sudah sampaikan, bisa dalam bentuk kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, ini diintegrasikan dalam pengajaran praktek pengajar, bisa dengan pembukaan yang hangat, dengan salam, dengan senyum, dengan mendengarkan mereka bercerita. Mungkin ada yang bercerita, ibu-ibu tadi pagi saya sarapan sama nasi goreng, enak banget Bu. Itu kira-kira kalau kita mendengar anak-anak bercerita seperti itu, kita dengarkan atau wah berisik cerita baik itu gimana? Didengarkan? Ditanggapi tidak? Oh ada yang tidak. Ya. Karena wis awal wis sekarang pulang gitu. Nah ini lebih baik besok kalau kita masuk kelas tiba-tiba ada yang merangkul Miss Iva misalnya. Miss, tadi pagi aku sarapan sama telur tapi agak kosong. Nah itu alangkah baiknya kita tanggapi. Nah kenapa kok kosong dan sebagainya. Anak itu sudah merasa nyaman, nanti nyaman terus jadi bisa apa? Kesadaran penuhnya ada tumbuh di dalam kelas. Jadi anak fokus dan juga merasa senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena kita membuka pengajaran dengan hangat, pembukaan yang hangat. Yang kedua, kegiatan ini yang melibatkan siswa. Jadi pembelajaran jangan hanya gurunya terus yang ngomong di depan, yang praktek, yang melakukan demonstrasi. Malah anak-anak ingin terlibat, Bapak Ibu guru, tidak usah, nanti malah pada berantakan, tidak usah. Nanti jangan. Jadi justru pembelajaran yang bagus itu yang melibatkan siswa ikut praktek gitu. Yang ketiga adalah penutupan yang optimistik. Kita tanyakan refleksi perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran apa. Misal tadi ngantuk, terus setelah selesai lebih ngantuk atau apa gitu. Jadi kita tahu bagaimana perasaan siswa kita. Selanjutnya, untuk lebih memahami pembelajaran sosial dan emosional, kita saksikan video berikut ini. Ini Bapak Ibu, saya contohkan ya. Sebentar. Yes. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah. Saat pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Nah ini bapak-bapak, Bapak Ibu kalau melihat sudah bel masuk, nah itu mungkin Guru dapat melakukan teknik STOP, stop, take a break, observe, and proceed, untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Nah ini Misalnya, secara rutin, berikan waktu ada roda emoticon atau roda perasaan yang dirasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam
kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik. Menurut kamu? Menurut saya membagikan kuenya, Bu. Terus, Glory? Ya Bu, nanti saya gantiin karena saya sudah menjatuhkan kuenya. Kamu beneran ngegantiin? Iya sih. Oke. Iya, baik, karena Glory sudah mengganti kuenya, sekarang kalian berdamai ya. Melatih keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dapat dilakukan pada saat murid bermain bebas di halaman, diskusi akademik di kelas, refleksi pada akhir pembelajaran, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekskul, menentukan pilihan studi dan karir, dan kegiatan lainnya. Murid-murid belajar tentang pentingnya mengenali berbagai pilihan berikut konsekuensinya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang contoh penerapan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu lebih paham ya, dan dapat menerapkan kegiatan ini baik di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu, sebelum sebentar. Ya. Yes. Oh, kamu juga. Ya. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama videonya tentang teknik tentang 5 pembelajaran sosial emosional. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, bebas coba Kak Acak. Kesadaran sosial. Manajemen apa tadi? Manajemen diri ya. Terus keterampilan tadi loh, berkolaborasi, berelasi ya. Terus keterampilan iya, keterampilan sosial. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ada 5 pembelajaran sosial emosional yang nantinya Bapak Ibu dapat terapkan baik di pengajaran eksplisit, baik diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Tadi ada 4 indikator yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham Bapak Ibu? Paham. Siap menerapkan ya di sekolah kita ya? Siap, insya Allah. Baiklah. Nah, satu lagi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan kembali, untuk refleksi, menuliskan kembali perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Silahkan dituliskan Bapak Ibu. Kemudian ditempel lagi di bawahnya sini, dikasih jarak 1 baris, ditempel di bawahnya. Yes. Miss, tulis Miss. Oh, berpoin. Ya, ada jasa tempel. Silakan. Ya, bisa ditempelkan. Ada jasa tempel keliling. Jasa gibah keliling. Tempat dari teman. Indosiar. Yes. Jasa mainan porotan karena Jasa mainan dong. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya bacakan sendiri saja ya. Tadi sebelumnya ada yang capek, lelah, ngantuk, tidak ada yang nulis papan karena kita sudah makan. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan ke perasaan setelah mengikuti diseminasi
kegiatan pembelajaran. Oke, lega, mengerti, ini lega, I'm happy. Ya, terima kasih.